Suku Raji, penjaga hutan yang hampir terlupakan. Di lereng-lereng terpencil Nepal bagian barat, jauh dari keramaian kota dan jalur wisata Himalaya, hidup sebuah komunitas kecil yang jarang dikenal dunia, suku Raji. Mereka bukan kerajaan besar, bukan pula suku pejuang terkenal, melainkan masyarakat adat yang selama berabad-abad membangun hubungan sangat erat dengan hutan dan alam pegunungan. Kehidupan yang menyatu dengan alam. Suku Raji secara tradisional hidup di wilayah berhutan di sekitar Karnali dan Sudur Paschim, Nepal Barat, serta sebagian wilayah utarahan, India. Dahulu mereka dikenal sebagai masyarakat semi-nomaden, berpindah mengikuti ketersediaan makanan, air, dan hasil hutan. Bagi orang Raji, hutan bukan sekadar tempat tinggal. Hutan adalah sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan, sekaligus bagian dari identitas budaya mereka. Mereka mengenal berbagai tumbuhan liar, akar, umbi, madu hutan, dan tanaman obat yang diwariskan melalui pengetahuan turun-temurun. Pengrajin kayu yang terampil. Salah satu ciri khas suku Raji adalah kemampuan mengolah kayu secara tradisional. Dengan peralatan sederhana, mereka membuat mangkuk, sendok, wadah penyimpanan, dan berbagai perlengkapan rumah tangga dari kayu hutan. Pada masa lalu, hasil kerajinan ini sering ditukar dengan beras, garam, atau kebutuhan lain melalui sistem barter dengan masyarakat desa di sekitarnya. Keahlian tersebut menjadi bukti bagaimana komunitas kecil dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Bahasa yang hampir hilang. Suku Raji memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Raji, yang termasuk rumpun Tibeto-Burman. Namun jumlah penuturnya sangat sedikit. Banyak generasi muda kini lebih sering menggunakan bahasa Nepal untuk sekolah, pekerjaan, dan komunikasi sehari-hari. Karena itu, bahasa Raji dianggap terancam punah. Hilangnya bahasa bukan hanya hilangnya kata-kata, tetapi juga hilangnya cerita rakyat, pengetahuan hutan, lagu tradisional, dan cara pandang unik terhadap alam. Tradisi dan kepercayaan. Kepercayaan tradisional Raji sangat dipengaruhi oleh hubungan spiritual dengan alam. Mereka menghormati roh leluhur, hutan, sungai, dan gunung sebagai bagian penting dari kehidupan. Dalam perkembangannya, sebagian masyarakat Raji juga menerima pengaruh agama Hindu, sehingga muncul perpaduan antara ritual adat dan tradisi Hindu. Upacara-upacara sederhana biasanya berkaitan dengan musim panen, kesehatan keluarga, keselamatan perjalanan, dan penghormatan kepada leluhur. Komunitas kecil dengan tantangan besar. Jumlah masyarakat Raji hanya beberapa ribu orang, menjadikannya salah satu kelompok etnis paling kecil di Nepal. Modernisasi membawa perubahan besar, akses jalan, pendidikan, dan ekonomi baru membantu meningkatkan kualitas hidup, tetapi sekaligus mengurangi ketergantungan mereka pada cara hidup tradisional. Banyak keluarga kini mulai menetap secara permanen, bertani, atau bekerja di luar komunitas. Akibatnya, keterampilan berburu tradisional, pengetahuan hutan, dan bahasa Raji semakin jarang dipraktikkan. Upaya melestarikan warisan budaya. Pemerintah Nepal mengakui Raji sebagai bagian dari masyarakat adat Janajati yang memerlukan perlindungan budaya. Berbagai organisasi lokal berupaya mendokumentasikan bahasa, cerita rakyat, musik, dan kerajinan kayu mereka agar tidak hilang ditelan zaman. Pelestarian budaya Raji bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar identitas mereka tetap hidup di tengah perubahan dunia modern. Pelajaran dari suku Raji. Kisah suku Raji mengajarkan bahwa komunitas kecil pun memiliki pengetahuan ekologis yang sangat berharga. Mereka menunjukkan bagaimana manusia dapat hidup dengan mengambil secukupnya dari alam, menghormati hutan sebagai sumber kehidupan, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan. Termasuk kelompok etnis yang sangat kecil. Jumlah mereka hanya beberapa ribu orang dan tersebar di wilayah Nepal Barat serta sebagian India Utara-Utarahan. Karena populasinya kecil, budaya Raji dianggap rentan terhadap kepunah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi suku Raji pada era modern.
Ketika jumlah anggota komunitas terus menurun dan banyak generasi muda beralih menggunakan bahasa mayoritas, berbagai unsur budaya tradisional ikut terancam hilang. Bahasa Raji yang dahulu digunakan dalam percakapan sehari-hari, cerita rakyat, dan nyanyian adat kini semakin jarang terdengar. Pengetahuan tentang tumbuhan hutan, teknik berburu tradisional, serta cara membuat kerajinan kayu khas Raji juga mulai berkurang karena tidak semua anak muda mempelajarinya dari orang tua mereka. Para peneliti budaya menilai bahwa hilangnya komunitas kecil seperti Raji bukan sekadar berkurangnya jumlah penduduk, tetapi juga hilangnya warisan pengetahuan lokal yang telah berkembang selama ratusan tahun. Setiap bahasa, cerita, dan tradisi yang punah berarti hilangnya satu cara unik manusia memahami alam dan kehidupan. Karena itu, berbagai upaya pelestarian mulai dilakukan, seperti pendokumentasian bahasa Raji, pengajaran budaya lokal kepada anak-anak, serta pengembangan kerajinan tradisional sebagai sumber ekonomi masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu suku Raji mempertahankan identitas mereka di tengah arus modernisasi yang semakin kuat. Keberadaan suku Raji menjadi pengingat bahwa komunitas yang kecil bukan berarti tidak penting. Justru di dalam kelompok-kelompok kecil inilah sering tersimpan kekayaan budaya, pengetahuan hutan, dan sejarah manusia yang sangat berharga bagi dunia. Sangat bergantung pada hutan. Hutan menjadi sumber utama kehidupan mereka, berburu, mencari madu liar, umbi-umbian, buah hutan, dan bahan obat tradisional. Pengetahuan mereka tentang tumbuhan liar sangat luas dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan tradisional suku Raji, hutan diperlakukan sebagai sahabat sekaligus penyedia kehidupan. Mereka mengetahui kapan musim madu tiba, pohon mana yang menghasilkan buah yang aman dimakan, serta tanaman apa yang dapat digunakan untuk mengobati demam, luka, sakit perut, atau gigitan serangga. Pengetahuan ini tidak dipelajari melalui sekolah formal, melainkan melalui pengamatan langsung sejak masa kanak-kanak. Anak-anak biasanya mengikuti orang tua mereka masuk ke hutan, belajar mengenali jejak hewan, suara burung, jenis akar yang dapat dimakan, hingga cara mengambil madu tanpa merusak sarang lebah. Hubungan mereka dengan hutan juga mengandung nilai kehati-hatian dan penghormatan terhadap alam. Mereka umumnya mengambil hasil hutan secukupnya untuk kebutuhan keluarga dan menghindari pemborosan agar sumber daya tetap tersedia pada musim berikutnya. Bagi suku Raji, hilangnya hutan berarti hilangnya sumber makanan, obat-obatan, bahan kerajinan, dan sebagian identitas budaya mereka. Karena itu, perubahan lingkungan seperti penebangan hutan, perluasan lahan pertanian, dan pembangunan modern menjadi tantangan besar bagi kelangsungan cara hidup tradisional mereka. Kisah suku Raji menunjukkan bahwa masyarakat adat sering memiliki pengetahuan ekologis yang sangat berharga. Mereka memahami alam bukan hanya sebagai tempat mencari nafkah, tetapi sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya untuk generasi mendatang. Terkenal sebagai pengrajin kayu tradisional, suku Raji mahir membuat mangkuk, sendok, wadah, dan peralatan rumah tangga dari kayu. Kerajinan ini dulu sering ditukar dengan beras atau kebutuhan lain melalui sistem barter. Dalam kehidupan tradisional mereka, keterampilan mengukir kayu bukan sekadar pekerjaan sampingan, melainkan bagian penting dari identitas budaya suku Raji. Hampir setiap keluarga memiliki anggota yang memahami cara memilih jenis kayu yang tepat, memotongnya, lalu membentuknya menjadi peralatan yang kuat dan tahan lama. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari pohon hutan pegunungan yang memiliki serat padat namun mudah dibentuk. Dengan alat sederhana seperti pisau ukir dan kapak kecil, mereka mampu menghasilkan peralatan rumah tangga yang halus dan fungsional tanpa bantuan mesin modern. Pada masa lalu, komunitas Raji jarang memiliki akses mudah ke pasar. Karena itu, hasil kerajinan kayu menjadi alat tukar yang sangat berharga. Mereka membawa mangkuk, sendok, atau wadah kayu ke desa-desa sekitar untuk ditukar dengan beras, jagung, garam, pakaian, atau kebutuhan pokok lainnya. Sistem barter ini membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempertahankan hubungan sosial dengan masyarakat tetangga.
Menariknya, beberapa wadah kayu dibuat khusus untuk menyimpan madu hutan, biji-bijian, atau ramuan obat tradisional. Bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan fungsi tertentu, menunjukkan bahwa kerajinan mereka berkembang dari pengalaman hidup yang sangat dekat dengan alam. Keahlian mengukir biasanya diwariskan dari orang tua kepada anak-anak melalui praktik langsung. Seorang anak laki-laki sering mulai belajar dengan membuat sendok sederhana, kemudian perlahan mempelajari teknik yang lebih rumit seperti membentuk mangkuk dari satu bongkah kayu utuh. Namun, perubahan zaman membawa tantangan baru. Peralatan plastik dan logam yang murah membuat penggunaan wadah kayu tradisional semakin berkurang. Meski demikian, sebagian masyarakat Raji masih mempertahankan kerajinan ini sebagai simbol warisan leluhur dan sumber penghasilan tambahan melalui penjualan kepada wisatawan atau kolektor budaya. Bagi suku Raji, setiap ukiran kayu menyimpan cerita tentang kesabaran, keterampilan tangan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan hutan. Dari sebatang kayu sederhana, mereka tidak hanya menciptakan alat kehidupan, tetapi juga mewariskan pengetahuan budaya yang telah bertahan selama beberapa generasi. Memiliki bahasa sendiri, mereka menggunakan bahasa Raji, bagian dari rumpun Tibeto-Burman. Bahasa ini tergolong terancam punah karena banyak generasi muda lebih sering memakai bahasa Nepal dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Dalam dokumenter edukatif, bahasa Raji menjadi salah satu unsur budaya yang paling penting sekaligus paling rapuh. Dahulu, bahasa ini digunakan untuk bercerita di sekitar api unggun, menyampaikan nasihat orang tua, menyebut nama tumbuhan hutan, serta menyanyikan lagu-lagu tradisional yang hanya dipahami oleh anggota komunitas mereka. Kosakata bahasa Raji menyimpan banyak istilah yang berhubungan dengan alam, hutan, hewan, musim, dan kegiatan berburu. Beberapa kata bahkan tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa lain karena lahir dari pengalaman hidup masyarakat Raji sendiri. Namun, ketika anak-anak mulai bersekolah dan lebih sering berinteraksi dengan masyarakat luar, penggunaan bahasa Nepal menjadi semakin dominan. Akibatnya, banyak anak muda mengerti bahasa Raji tetapi tidak lagi fasih mengucapkannya, sementara penutur yang benar-benar mahir umumnya berasal dari generasi yang lebih tua. Para ahli bahasa menilai bahwa jika sebuah bahasa tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari, maka bahasa tersebut dapat perlahan kehilangan penuturnya dalam satu atau dua generasi. Bersamaan dengan itu, cerita rakyat, pengetahuan obat tradisional, dan sejarah lisan yang tersimpan dalam bahasa tersebut juga ikut terancam hilang. Karena itu, beberapa upaya pelestarian mulai dilakukan, seperti merekam percakapan para tetua, menuliskan kosakata Raji, membuat bahan ajar sederhana, dan mengenalkan kembali bahasa tersebut kepada anak-anak komunitas. Bagi suku Raji, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, penghubung antara leluhur dengan generasi penerus. Selama bahasa Raji masih diucapkan, selama itu pula identitas dan ingatan kolektif suku Raji tetap hidup di tengah perubahan zaman. Pernah dijuluki manusia hutan. Masyarakat sekitar dahulu mengenal mereka sebagai kelompok yang sangat dekat dengan alam dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Julukan ini mencerminkan ketergantungan kuat mereka pada ekosistem hutan pegunungan. Dalam pandangan masyarakat luar pada masa lalu, orang Raji sering terlihat hidup berpindah di kawasan hutan, membawa peralatan sederhana, dan memanfaatkan hampir seluruh kebutuhan hidup langsung dari alam. Mereka mengenal jalur-jalur hutan yang sulit dilalui orang lain, mengetahui sumber air tersembunyi, serta mampu bertahan hidup di wilayah pegunungan yang terpencil. Namun, sebutan manusia hutan tidak boleh dipahami sebagai istilah yang merendahkan. Dalam konteks sejarah, julukan itu lebih menggambarkan kemampuan luar biasa mereka beradaptasi dengan lingkungan hutan. Pengetahuan mereka tentang cuaca, jejak hewan, tanaman liar, dan sumber makanan alami merupakan hasil pengalaman yang diwariskan selama banyak generasi. Kedekatan dengan alam juga memengaruhi pola pikir dan kebiasaan hidup mereka. Mereka terbiasa mengambil hasil hutan secukupnya,
menjaga sumber air tetap bersih, dan menghormati tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki nilai spiritual. Bagi masyarakat Raji, hutan bukan wilayah kosong yang bebas dieksploitasi, melainkan ruang hidup yang harus dijaga keseimbangannya. Karena jarang berhubungan dengan dunia luar pada masa lampau, komunitas Raji mampu mempertahankan bahasa, tradisi, dan cara hidup yang berbeda dari masyarakat mayoritas Nepal. Keterpencilan itu sekaligus menjadi perlindungan alami bagi budaya mereka, meskipun juga membuat mereka kurang dikenal dan sering terpinggirkan dalam perkembangan modern. Kini, jalan raya, pendidikan, dan komunikasi modern mulai membuka hubungan yang lebih luas dengan masyarakat luar. Banyak orang Raji tidak lagi hidup sepenuhnya di hutan seperti leluhur mereka dahulu. Meski demikian, ingatan kolektif tentang kehidupan sebagai penjaga hutan pegunungan masih menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka.